Hi guys, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning in to the show. Sekarang masih sama Chef Nando. Dia adalah Executive Chef / Group Chef buat di Union Group. Brandnya Benedict and Cork and Screw. Cork and Screw, semua orang pasti udah tahu. Cork and Screw Country Club, one of the most successful restaurant di Jakarta. Nah ini kepalanya lah, Amin. kepala makanannya semuanya. Thank you. Di episode sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol tentang backgroundnya dan tentang filosofi dia, gimana bikin menu dan gimana journey dia untuk akhirnya lebih explore lagi makanan Indonesia. And his experience udah banyak banget pengalamannya. Dan sekarang kita mau ngomongin yang dari independent group, terus lu switch ke grup besar Reunion sekarang, kayak what's the main difference? Lu ada kayak shock dulu gak sih kayak corporate structure-nya apa segala macam? Pastilah. Jadi ya kalau gue dulu, kayak gue kan waktu dulu di Amerika pun gue kerja pada waktu itu grup gue juga belum sebesar sekarang. Maksudnya grup yang gue kerja sekarang, yang dulu itu waktu gue masuk dia cuma punya restoran 2. Tapi setelah gue tinggalin sekarang, as we counted, dia udah punya restoran 15. Jadi dia juga jadi big group kan. Tapi ya yang gue nomor satu yang paling shock waktu gue join sama Union Group adalah how structured it was gitu. Gue tidak pikir bahwa restoran itu lumayan berstruktur seperti itu gitu. Dan ada hal-hal yang contoh kayak misalnya ya lu mesti scheduling yang benar segala macam, itu gue nggak terlalu biasa mengenai hal itu gitu. Apalagi waktu gue masuk kan gue masuk sebagai chef partner kan. Nah tapi yang paling buat gue sih yang paling sangat easy thing buat gue adalah di grup itu udah banyak toolsnya. Jadi kalau misalnya independen, grup itu biasanya kayak kita mesti ngerjain semua food cost sendiri, kita mesti kerjain purchasing sendiri, kita mesti ngitung sendiri. Tapi di grup gua gitu udah punya Tools, ada departemen masing-masing, udah ada purchasing yang bisa do that better than you gitu kan. Itu maksud gua. Gitu jadi kayak itu sangat ngebantu buat gua sih. Jadi waktu 2015 gue mulai, gue udah langsung di backup sama grup. Dia udah bilang sama gue, tugas lo adalah create menu, and then be creative, and then manage people. The rest, we have the tools and solution to help you gitu. Itu yang buat gue sesuatu yang sangat positif banget sih. Itu. Dan lu join kapan ya? Dari Benedict tuh berarti? 2015. 2015. Februari 2015 itu kita buka pintu pertama kali. Sekarang 2020 ya, so almost 6 years sekarang gua sama grup, and it's been a journey, not easy, pasti secara partnership, secara grup. Tapi it's very fun, it's so fun sih. Buat gua sih, setiap tahun itu gua ada chance untuk mengupgrade. Ya, gue punya brand, tapi gue juga bisa mengupgrade diri gue sendiri. Gue bisa belajar lebih banyak, gue bisa mengupgrade tools gue sebagai bukan hanya sebagai chef, tapi sebagai chef partner juga dan sebagai businessman juga. Jadi di satu sisi gue punya craftsmanship sebagai chef masih terus berjalan, tapi di satu sisi gue juga belajar gitu. Bisnis which is very important juga. Exactly. Dan hitung-hitungan. Kayak ya ini kudos to Union Group. Shout out juga yang kayak gue demen banget karena kayak ya itu dia tadi termsnya tuh kayak chef / partner gitu kan. Dan dia yang pertama gue inget waktu itu Maxi. Max kan? Pertama kali. Maxi yang waktu itu kita sempat ngobrol juga kayak gila nih ada grup mau buka di Senayan gimana nih ya, gue ambil gak ya? Ambil lah, gila gitu kan, coba aja kayak gimana. Terus tapi ya waktu itu concernnya seinget gue kayak dia juga concernnya kayak gila gimana ya gue bisa bener-bener kan dia kan do private dining kan, kayak gue gimana ya makanan gue nanti gimana ya gitu segala macam. Tapi kayak look at him now, look at Union sekarang gimana, ya kan? Shout out kan? Dan itu semua juga berarti dia ada di environment yang baik gitu kan, yang dimana kayak support, gitu. Dan jarang, nggak tahu sekarang kayak kalau ngomongin big group ya, masa yang kayak ngambil chef partner yang membebaskan chefnya untuk berkreasi, buat kreasi nggak banyak, udah nggak banyak lah pasti kan. Ya gue cukup fortunate ya, jadi kayak gue sama grup gue ini has been a journey banget buat gue, dan mereka itu nggak pernah melimit gue punya kreativitas. Jadi gue tuh selalu kayak sesuatu yang gue bangga sama grup gue, kayak mereka memberikan gue freedom to do whatever I want. Tapi di satu sisi mereka juga will voice it out kalau mereka melihat sesuatu yang gue lakuin tidak sesuai dengan konsep dan branding kita gitu. Jadi pasti semua ada boundaries lah. Betul. Ya kan? Jadi itu yang the partnership itu cukup is a two way partnership. Karena kan kayak kita misalnya kayak kita sebagai chef kita kerja buat
suatu company atau corporate terus tiba-tiba kita kayak quote unquote ditindas kan. Kalau gue nggak pernah satu setik pun merasa itu di Union Group. Gue nggak pernah merasa gue ditindas. Malahan gue merasa kadang-kadang they treat us very too well in a certain way gitu. Cuman ya mungkin ini ada hubungan sama lu sebagai manusia juga. Gue selalu nggak pernah take things for granted. Jadi kayak gue tahu gue itu ada di environment yang baik, yang very positif kan. Gue tahu I have a slight talent, gue tahu itu. Dan gue tahu edukasi gue juga cukup baik. Maka tiga-tiga itu gue gunakan sebisa mungkin, semaksimal mungkin, dan gue nggak pernah take things for granted. Makanya menurut gue yang udah gue reach sekarang itu basically buah dari tiga itu yang benar-benar gue maximize dan gue efisiensikan banget gitu. Jadi and hard work, ya kan, udah pasti. I mean like some people mungkin pikir, oh ini enak banget ya udah masuk grup tenang-tenang aja duduk-duduk, enggak juga sih. Kayak I still try to do the chef work dalam arti kata. Ya gue tadi pagi di sini jam 9 udah di sini, biasanya gue jam 8 udah di sini. Cuma tadi pagi karena gue main sama anak seperti biasa udah punya keluarga, jadi agak sedikit terlambat. Cuman 8 o'clock I'll be here, and then normally I go home between 7 to 8 sekarang. Sebelum punya anak sih, gue dari jam 8 pagi sampai biasanya jam 10, itu normal gitu. Cuman ya gue masih coba jalanin seperti itu. Dan cuma bedanya ya dulu mungkin waktu ada unit waktu gue Benedict cuma satu, ya gue di Benedict terus gitu. Sekarang karena Benedict udah dua, ada Cork juga, dan gue juga ada restoran lain, jadi ya gue akhirnya tiap hari muter gitu. Tapi ya again karena Cork ini restoran gue yang terakhir yang gue buka dan emang masih perlu watch banget, maka ya ini gue punya base sekarang sih. Dan coba kita jelasin ke listeners, kayak lu sebagai executive chef dan group chef, apa sih tanggung jawabnya? Kayak your responsibilities day to day apa supaya jadi our listeners sebetulnya kalau udah ngomongin chef buat grup gitu ya, biasanya kan lo harus tanggung jawabnya semua yang terjadi di lo punya brand itu. Kalau gua I was fortunate enough sekarang mempunyai leader-leader di posisi-posisi yang bisa menjalankan kaki-kakinya gitu. Dulu sih gue orangnya agak sedikit pengen ngerjain semua sendiri. Tapi as gue sama grup ini udah juga grow juga, grup juga basically mengajarkan gue untuk basically bisa berdelegasi dan trust people. So that's what I learned a lot from the group. The group is always like you have to delegate and trust, karena it's all about that. Gitu. Dan itu buat susah loh buat chef ideologi susah. Karena kan kita kayak ini resepi kita, ini makanan kita punya pride kan. Tapi ujung-ujungnya that communication itu harus jalan, karena kalau nggak lu sendiri akan susah gitu. Sama sih gue sama partner gue, dari salah satu kejelekan gue juga, partner gue bilang, lu delegasiin dong anak gue, lu ngapain lu yang kerja gitu kan. Cuma kadang kita mau delegasi, kalau kita nggak punya leader yang kuat juga untuk mendelegasi kan susah juga kan. Ya again like I said, which is finding the right chemistry between lo sama wakil lo, betul, itu susah juga kan, ya. Jadi ya gue cukup fortunate ya menurut gue, and blessing juga bahwa gue mempunyai leader-leader di setiap restoran dan brand gue, punya leader yang cukup kuat sekarang. Gue udah bisa bilang gue udah punya nih sekarang kakinya. Nah sekarang cuma tinggal memaintain and to basically educate them juga, sehingga mereka pun juga akan membuat kaki sendiri ke bawahnya gitu. Tapi ya pekerjaan gue yang pasti untuk sekarang, gue basically in charge semua untuk menu development di dua brand ini. Terus kedua, gue juga karena gue masih involved di operation, gue juga masih pengen tahu anak-anak gue itu levelnya tuh udah di mana semua. Jadi I'm still involved with the kitchen. So I still cook, gue masih masak. Kalau bisa gue kadang-kadang masuk ke line kalau memang gue lagi pengen. Lagi kangen. Lagi kangen jadi line gitu. Tapi mostly lebih banyak ke development and research. Again, ini yang sebetulnya di satu sisi yang gua itu lagi pengen do something more than this gitu, karena gua percaya bahwa kita sebagai chef, kita punya tools adalah our ability to cook, right? Dan kalau kita nggak practice gitu, memang ini kayak bicycle, lo kalau misalnya nggak practice, lo pasti akan bisa masak, pasti. Itu is never been the problem. But you need to create an environment dalam diri lo juga to basically play around with your mind. Jadi lo harus terus push your mind kan. Dan ini perlu the act of doing it. Makanya gue pengen banget punya satu tempat kayak lab gitu yang bisa basically play around with a lot of food that we can do. Karena terus terang sekarang gue udah nggak punya space, karena Cork ini aja kitchennya terus terang kekecilan, karena kita nggak pernah expect bahwa the restaurant will be as busy as now gitu. So we are thinking of building something. Gue tadi baru lumayan kecil for this size. Kecil, and kayak kita tahu yang how many covers, gimana ramenya nih tempat perharinya, kayak kecil. Lumayan harus muter otak sih. Itu gue bisa ngomong, something I'm very proud if they ask me, right? So what is your most proud of Pork and Screw misalnya? Gue nggak akan bilang bahwa the most proud is the food and the place, karena the place is beautiful, udah pasti ya. Pasti orang akan datang. Terus kalau bilang is the food you proud of it? No, karena gue tahu banyak banget limitasi di food.
Kenapa? Karena limitasi itu karena kitchen gue yang kecil. Itu gue juga tahu. Jadi makanya one of the things that I'm most proud of, gimana caranya gue masih bisa muter otak, bisa ngeluarin makanan ini, at least masih ngeluarin di standar yang mungkin nggak 100% bagus, tapi mungkin di 85 sampai 80. And I'm very proud of that. Nah, cuman gue juga bilang sama leader-leader gue pengen naikin jadi 95 nih. Makanya one of the things that we have to do adalah to have another space. Jadi to have buat R&D satellite gitu kitchen, buat R&D sama buat mensupport. Jadi kayak misalnya motong-motong ikan atau mungkin aging daging itu gue perlu ada tempat. Nah ini kita mudah-mudahan in the next few months we are going to build it, and then when if that build maka we can do much more than it is now gitu. Itu yang gue punya plan lebih sih. Gue nggak mau Coke and Screw Country Club tuh jadi tempat yang seperti ini aja gitu. I mean I'm very happy for the amount of people coming in, the food juga menurut gue cukup memadai untuk men-serve orang-orang seperti di sini, klientel kita. Tapi gue pengen go to another level. Nah, go to another level itu yang gue harus punya tempat sendiri yang gue mudah-mudahan lu R&D lah. And it's important juga lu kreatif, nanti dari tempat R&D lu itu bisa diaplikasikan ke sini ya kan, biar orang nggak bosan. Nah, terus ini kan lu selalu kalau kayak Screw Country Club nih banyak acara, lu ngundang chef-chef pop-up gitu kan. Waktu itu sempat Burn Ends. Ada Meat Smith juga. Iya kan, terus itu lu juga yang decide chefnya apa? Part of it like we also have a very Union itu mempunyai tim marketing team dan product development team is very strong. Jadi kita itu kayak gua punya ada satu orang yang basically kerja bareng sama gua untuk basically mendevelop what is going to be the food of Coke and Screw in the next 6 months. What we gonna do? Jadi dia tuh nyari-nyari. Biasanya dia. Jadi dia kayak, chef, ini ada lagi tren di Amerika gini. Dan biasanya karena gue juga kepo, gue udah tahu tren itu. Let's do something about it. And then kita coba develop and do something. So that team is very strong. Even to find a chef, dia akan bilang, chef, menurut lo kalau ini datang, menurut lo gimana? I'm very happy with that gitu. Jadi tapi dari gue juga sama. Gue pengen datengin nih chef nih. Menurut lo bisa nggak? Ya coba gue kontak deh gitu. Jadi that part of the team of the Union Group juga strong. Makanya kita bisa datengin chef-chef yang menurut gue cukup in at the moment gitu. Itu yang kita coba lakuin. Dan lo juga bisa lihat bahwa bar tim kita juga kuat. Makanya kalau bar kan kita selalu udah pasti ada takeover ini, takeover itu. Nah sekarang itu yang kita coba aplikasikan ke food. Yang udah terjadi di bar kita mau aplikasikan. Makanya salah satu tempat yang untuk bisa ngerjain kayak gitu kan di sini. Tapi kita juga perlu tempat untuk prep dan segala macam kan, kita tahu lah ya. Jadi makanya gue harus bikin that R&D space. Kalau enggak, kasihan chef datang ke sini jauh-jauh dari luar negeri, terus nggak ada tempat prep. Sehingga kita harus pakai sister company, which is kayak gue nggak mau ngelakuin itu terus. Kayak misalnya kemarin Meat Smith datang atau Moonburst, kita pakai ada lokasi Union restoran juga, Union Group restoran yang mungkin kalau siang nggak terlalu ramai kita pakai. Tapi kan itu kan jadi nggak etis dong. Jadi kayak we want to do an event for our restaurant, tapi kita have to do something di sana di restoran lain. Nah itu nggak benar. Makanya gue sekarang bersikeras kayak we have to find a place that we can do preparation juga. Nah ini yang mudah-mudahan dalam in the next few months it will happen lah. Terus ini gue mau nanya sama lu, kayak misalnya Coke and Screw kan dulu awalnya itu kan dikenal kan tempat minum kan. Gimana kan? Lu found that challenge gak waktu ditawarin buat kayak bikin di sini. Gua nih, jadi ini bakal jadi base gua nih gitu kan. Terus tapi ini kan Coke and Screw kan tempat minum, khususnya tempat nge-wine gitu kan. Nah, itu gimana? Boleh ceritain nggak? Boleh. Jadi ini boleh banget. Ini juga waktu pertama kali gue disuruh join Coke and Screw, terus gue lihat dia punya food sale lah, traffic dan macam. Terus mereka juga bilang, Cork itu terkenal banget dengan wine. The people come here to actually drink wine. Tapi yang di mall itu mereka nggak terlalu makannya ya karena makan siang customer mereka banyak office hour, jadi memang makan. Tapi it's not something that they go to Coke and Screw to eat. Right? So jadi it was a challenge kan in the beginning. Makanya gue kayak again like any other chef, gue bilang I like the challenge. I think I will take the challenge. Maka gue was very proud of making sure that part itu bisa kita take care. Nah, gue bisa bilang quite confidently bahwa tempat Coke and Screw Country Club ini we have successfully turned not only a wine place but it's also an eating place. Makanya itu dia. Jadi gitu gimana caranya? Menurut gue caranya basically you have to be able to talk the audience with the food aja gitu. Jadi makanan-makanan kita yang kita keluarin itu basically bisa meng-cater dengan customer yang datang. How do I make it happen? I have no idea. Karena it's just a matter of me, my thinking, my food and also the selection kita masukin dan gue lihat responsnya positif. Ya itu aja yang bisa gue lakuin kan.
Dan again like I think I share before ya when we was off air, one of the challenge yang kita akan pikir pada waktu in the beginning kita bikin tempat ini, aduh kalau misalnya Coke and Screw kalau malam mungkin gampang untuk di feel, gimana kita cara feel siang dan weekend ya pagi-pagi. Nah waktu gue lihat tempat ini langsung gue klik, ya kan gue Benedict ya, jadi gue kayak klik, I have to do a brunch. Dan Coke and Screw brunch di tempat lain yang di mall itu basically brunch menunya itu basically sisipan and then ada menu utamanya juga. Nah waktu di sini kita melakukan pertama kali kayak grup gue juga waktu itu bilangnya agak reluctant, dia bilang, "Dok, are you sure you want to do just a brunch menu?" Yes, let's create a brunch menu, a completely different menu yang menu utamanya kita matiin. Jadi orang itu datang emang buat brunch gitu. Dan when we first did that, it was an instant hit until today. And it's jadi sekarang setiap minggu Sabtu Minggu itu ada brunch, menunya itu benar-benar totally berbeda dari menu utama kita. Oh, dari Jumat? Dari Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu. Ya. Jadi Sabtu Minggu itu benar-benar jam 9 pagi kita buka, menunya beda sama menu utama. Oh. Ya, kadang-kadang juga banyak orang bilang, gila, lo tempat kecil gini, gimana lo cara muterinnya dua menu ini berbeda gitu. Ya, again like I said, itu dia. I like challenge and I like to do that little bit different. And we have quite successfully done that gitu. Walaupun ya, again tadi gue bilang sama lo, am I happy with the food 100% quality-nya the best? No. I know we are sitting at the moment between 75 to 80%. Gue juga honest orangnya. Gue tahu banyak misalnya kayak makanannya tuh kayak of course di dalam kepikiran gue kalau gue yang buat pasti akan perfect. I mean, that's our thing, right? Semua lah. Ya, tapi karena ini manusia lain yang buat dan juga delegasi, maka itu pasti akan ada downfall. Gue selalu percaya kayak dari resepi keluar ke menu yang dibikin sama orang itu paling sedikit harus 90%. Karena itu kalau misalnya lo lakuin itu berarti lo sukses. Tapi kalau lo masih di 70, 75, 80 itu masih belum sukses. Makanya gue selalu bilang Coke and Screw Food itu is not successfully done in the quality that I want it to be done. Makanya this is the hard work lah. Iya, lo hard work yang kayak, nah itu dia guys mainnya yang kayak kerjaannya grup chef yang kalau menurut gua karena gua pernah dari posisi yang sama sama lo kayak itu susahnya. Yang kayak gimana lo harus pertama lo maintain standarnya dan bukan satu restoran doang gitu kan, ada beberapa restoran dan tapi lo harus pelan-pelan lo coba lo grow the staff, lo research buat kayaknya dari 75% lo ke 80% itu segala macam. Nah itulah dan yang gue mau mention juga kayak menurut gue jarang ada tempat, hanya beberapa, a handful of restaurant yang kayak minumannya jalan, makanannya jalan, gitu lah. Kayak guys, kayak maksudnya kalian udah tahu kalau listener of the podcast, kalau buka restoran and want to get kayak the big bucks yang kayak omsetnya MM-an itu apa segala macam, ya kan? Itu harus jual makanan dan jual minuman, gitu. Jarang banget restoran jual makanan tiba-tiba sukses banget. Nah itu pengalaman gue di restoran gue, gitu kan, restoran gue. Terus tapi kalau misalnya ada makanan dan ada minuman, pertama investasi besar. Kedua, kebanyakan restoran itu atau bar atau lounge itu yang kayak tadi kita sempat ngomongin, jualan minuman, makanannya ketutup, gitu. Nah harus find the right balance, which is really hard. Dimana kayak ini, gitu, restoran contoh Coke and Screw Country Club yang kayak makanannya jalan, minumannya jalan juga, ya naturally gitu. Tapi ya gimana si Nando bisa bikin makanannya jalan, dan di kepala gue yang begitu juga ya Union, gitu, which is itu kayak balik lagi kayak yang tadi kita bilang, kayak Union bisa ada chef partner itu yang bisa punya the know-how buat do this, gitu loh. Iya, itu menurut gue sih. I think one of the strength that the group has itu adalah memaintain gimana caranya semua section yang kita ada itu harus bisa di-maximize. Ya gue juga selalu lihat tadi lo mention Union, of course karena Union ada pastry juga yang kuat di kue kan. Tapi let's also mention restoran kayak Milano and Bistecca. Also is same thing. Dia punya wine selectionnya juga hebat. Udah gitu makanannya juga Chef Luca punya makanan hands down is one of the best Italian that I think in the town. So jadi itu pun juga jalan. Jadi ya ini sebetulnya pattern emang grup gue maunya kayak gitu. Grup gue tuh emang bukan fokus lebih ekspektasi mereka adalah ya kita buka suatu project ini kan punya departemen dan departemennya harus dimaksimal sebisa mungkin. Dan ini yang kita di-push. Nah makanya kalau orang bilang are you stress working with the group, actually the group nggak pernah pressure gue, tapi gue stress dalam arti kata gue itu punya sense of pride cukup tinggi. Gue nggak mau gue punya tempat terus misalnya kayak tadi bilang makanan minuman jalan terus makanan nggak jalan, itu gue nggak mau. Gue mau
equally semua jalan. Tapi juga sama kalau tempat gue makanan jalan terus minuman nggak jalan, Iya, gue juga coba negatif mikirin juga, ya iya. gimana kita bisa naikin minuman Benar, dengan benar. mungkin pairing food lah segala macam. Yes. Itu gue selalu coba pikirin karena gue selalu percaya bahwa di semua bisnis, apalagi kita udah punya departemen, we have to work together. There's no Yeah. such a thing. Gue nggak peduli dengan minumannya, gue nggak peduli dengan makanan, nggak bisa. Karena it has to be in tune. Kalau Yeah, misalnya in tune semuanya in tune, maka pasti restoran dan bisnis ini dan grup ini pasti akan sukses. Iyalah. Gue percaya bener sih. Ya sama itu sih. kayak misalnya restoran, bar, service, marketing, marketing semua jalan. finance Iya. gitu. Makanan enak, service bagus, tapi nggak ada yang jualan. Sama nggak juga, bakal ada yang sama datang. juga nggak ada yang datang. Iya, Sama iya. juga udah bagus-bagus tapi di belakang bobrok, nggak ada yang bisa ngitung. Iya, finance team. Parah, Iya. gitu. Gimana? Kita kan juga Iya. ujungnya bisnis ya. Jadi, like again, shout out to people want to open a restaurant. It's not easy gitu. Iya, Jadi gue pun benar-benar. juga selalu bilang sama orang yang misalnya nanya sama gue pengen bikin restoran. Gue selalu bilang, okay, do you have all the effort that you need to do? Ya, itu nomor satu, karena Iya, ujung-ujungnya komitmen lu emangnya lah. kalau misalnya bikin restoran pertama kali terus lu punya grup besar gitu, enggak juga kan? Iya, enggak. It's independent, gue juga. Iya. I mean, you've been that. I've been doing that, yeah, for the past 2 years, I've been yeah. through juga. Jadi kayak gue tahu rasanya gimana tuh kayak masih mesti mikirin semua. Even lo mesti kayak beli utensil sendiri bisa mesti beli gitu. Iya, iya. Kalau sekarang gue juga punya purchase, gue cuma tinggal kasih utensil list, jalan Beli sendiri. nih, Iya. gitu loh. Dulu gue yang pergi ke Tian Leong sendiri, men. Private dining apalagi bawa Iya. piring sendiri. Iya, ya. bawa piring udah kayak pindahan. Again, ya jadi kan? gue selalu percaya gini ya. I mean balik lagi ya. I mean this is a podcast and it's also sharing ya. Gue percaya bahwa semua yang kita kerjakan, kalau memang kita kerjakan dari benih in the beginningnya was small, it will get big one day. Gue Iya, percaya semua. iya, Dan iya, benar. I think Sama. Ray, gue itu juga dulu ya dia juga pernah ngangkat piring, gue ngangkat Iya. piring. Ketamu, ngomong sama orang, beli ke pasar, beli ingredients gitu. Iya. Sekarang kalau gue ada private dining, udah pasti gue nggak kayak ingredients lah, gue ngambil di restoran gue dong. Iya, Tinggal benar. kayak restoran aja gue ngambil sih, gue catat, gue pakai segini gitu. Iya, iya. Dulu gue masih ingat gue ke pasar Mestik lah, gue ke Pluit lah nyari Yes. ingredients. Ya sekarang gue masih ke pasar untuk dapat research, pengen lihat Iya, aja pasar pengen seperti apa bener. sekarang sih. Jadi again, like you said, the most important the difference between independent sama group sebetulnya susahnya sama, cuman Iya. di beda state aja. Gitu. Dan kayak ya banyak yang nggak tahu juga, mungkin yang kayak Union juga ya nggak lahir langsung besar restoran There you go. puluhan begini enggak. Iya. Ya gue inget banget kalau waktu Union waktu itu salah satu outlet pertama itu Casa di Kemang. Exactly. Ya kan yang kecil banget, Yes. tempat ngopi, ya tempat ngopi, tempat meeting lah kan. Iya, Ya, itu. sandwich, makanan Iya, sandwich sama kayak. sandwich di lantai 2 yang kayak begitu aja tempatnya, dan itu kayak kalau lu lihat itu kayak million miles dari Exactly, ini kayak ini, gitu. betul. Tapi eventually they're good what they're doing, ya kan. Terus hiring the right team is key juga. Yes. Terus maintain hard work. Ya. Ya look at sekarang lah Puji gitu Tuhan. kan. Iya, Menurut gue ya gue lihat juga grup ini grow sebelum gue even join. Amazing sih. Dari Iya. ya, lo bilang tadi Casa satu gitu, tiba-tiba jadi Cock and Screw, abis itu jadi Louis, abis Louis jadi Union. Iya. Dari Union udah jadi Iya. besar udah. And Dari then Union now, langsung begini, look at this, iya. man. I mean, like we sitting here, gue kadang-kadang ya ini buat gue juga sedikit surreal. Gue tiap hari pagi-pagi jam 8 kesini gue kayak wow. I'm working in this place. What the Iya, hell iya. gitu gue Iya. kayak what do I do? I deserve this. Gue sih bener sih itu. I'm sure you Ini deserve it, this bro. is no Yeah. joke ya. Ini gue tiap hari datang ke sini. Gue kadang-kadang kayak duduk di sini minum kopi pagi-pagi. Gue bilang, this is surreal. Gue kayak I'm in a dream. Tapi ya, I'm sure you deserve it, again, bro. like I'm sure you deserve we it. believe that we hoping the things that we do is the right thing. Yeah, Dan gue sih juga like ya mungkin gue juga tahu, lo juga pasti tahu gue orangnya nggak sediem. Jadi gue tahu in the next 3-4 years juga gue udah punya plan apa yang gue mau lakuin untuk grup gue juga, sehingga mudah-mudahan nggak cuma satu tempat begini yang kita bisa Yeah, punya, kita yeah. punya beberapa gitu. Jadi Yes, ya, again this is the dream lah. Terus lu kayak kalau dibilang in a perfect restoran yang lu mau nih, misalnya apa konsepnya? Kalau gue gini, gue selalu percaya bahwa balik lagi, gue pengen sekali ya select like anybody chef right. Kan semua itu ujung-ujungnya pengen bikin makanan, ya kan? Pengen dikenal bikin makanan, pengen dihargain bikin makanan. Oke, kalau dulu mungkin gue lebih kayak waktu gue masih muda, Michelin, gue mau hajar paling tinggi supaya gue punya nama keren gitu. Tapi waktu gue buka Benedict segala macam, udah mulai ke switch karena gue kayak I actually love working with people. I like to see my kids. I like to know that every time gue buka satu restoran, dang, X amount of people I am hiring gitu. Jadi gue tahu gue kontribusi gue ke
ke the world in Iya. terms of gue sebagai orang beragama juga, at least dari talent gue yang dulu gue orangnya bego begini bisa mempekerjakan orang gitu. Jadi at least I know that gitu. Jadi itu salah satu passion gue. Makanya Oke. kenapa kayak buka restoran gitu is my passion, karena setiap kali gue buka restoran then more people that I can employ. Itu satu Iya, ya. lu Terus take yang care kedua, juga. of course as a chef, you want to be known as your food. Makanya gue juga pengen punya tempat 30 seating. Ya tadi gue bilang yang Iya, makanan 30 itu setting. ya 30 seating, and then makanannya bener-bener is the highest level that you can do. And hopefully one day you can also get that star. You can also get that apa namanya San Pellegrino list. Itu Iya. pasti ada. Iya, pasti itu kan dream semua lah, orang kan. in the Itu gue back of pengen. Gue nggak munafik. Gue pengen Iya, itu. Tapi pengen. sebelum Tapi- gue kesana, let me do my work to basically create a structure dulu di tempat Iya. gue, fondasi yang kuat. Maka kalau gue udah kerjaan gitu, yang ini jalan, Iya. then my side of my life already taken care. Yang ini gue bisa bener-bener untuk gue punya nama. Nah ini Iya. yang gue akan lakuin. Jadi mudah-mudahan, ya gue sih kayak orang bilang, lu kira-kira mau buka restoran itu kapan? Gue bilang, I think 3 to 4 more years later lah. Gue akan Oke. konsentrasi ke restoran seperti itu. Tapi mulai dari sekarang, gue udah mulai duduk Iya, dalam iya, lagi. lu Gitu. prepare, Karena kan lu beda tahu. ya. Jadi Iya. kayak the discipline itu beda lagi. Kayak misalnya lu mesti bener-bener think of food itu bener-bener bukan out of the box lagi, tapi bener-bener ya apa ya, udah out of the 100 miles gitu. Kayak, Iya. lu lihat Noma, lu pernah ke Noma Iya, juga kan? iya. Lu gila men, pemikirannya tuh kayak Iya. bukan Gua lagi udah nggak tahu dapat inspirasi dari exactly, mana kan? gitu. Jadi lu kayak mesti mikirin hard in a way that is not you think about food, tapi you think about behind food kayak 10 miles. Nah ini yang gue sebetulnya kayak gue karena gue cinta makanan, Iya. maka gue mau go to that line. Tapi Iya. sebelum gue go to that line, I need to fix my foundation dulu. Ngerti yang lu itu mau. Dan ya itu yang kayak it takes so much research kan to do that kan. Gila, Ya, men. kan? Research, time, udah Iya. gitu. Apalagi kita Indonesia ya, Iya. makanan kita. Gue selalu bilang, makanan kita tuh susah banget ya, Iya. nggak bisa diterka gitu. Kayak, ya lu bikin bumbu kuning, gue bikin bumbu kuning. Pasti hasilnya beda lah. Iya, beda, Karena beda. lu kayak, Iya. ini bumbu kuningnya gue belajar dari sini, gue bumbu kuning ini belajar dari situ, atau Iya. dari internet. And then waktu lu combine gitu, iya, traces-nya sama. Cuman karena mungkin lu masaknya nggak selama yang gue masak, Iya. jadi masih ada getirnya. Ini kayak gini-gini mana yang kasih Iya. tahu sih? Dan kayak nggak ada yang pasti. Misalnya bumbu kuning, Apa? kunyitnya berapa? Apa seruas? 1 ruas, 2 ruas. Oke, kalau jarinya lebih panjang gimana? Iya ya. Itu dia makanya. Jadi kan lu mesti kayak R&D lagi, lu mesti lihat lagi terus kayak lu kunyit ngambil dari Jawa, gue kunyit ngambil dari Sumatera. Udah pasti Sumatera lebih bagus Bukit Tinggi, Iya. karena dia lebih robust, Iya, itu dia. this kind of thing. Jadi yang ini menurut gue makanan Indonesia tuh kayak bener-bener waktu gue discover lagi, gue bilang gila emang gue yang bego sih. Sorry Iya, to say. bener-bener. Sorry gue ngomong bego, tapi emang gue yang bego karena gue selama ini kayak gue nggak mau touch makanan Indonesia. Tapi sekarang kayak wow, gue berarti dulu gue nggak mau touch makanan Indonesia karena gue emang nggak tahu apa-apa. Iya, bener. Dan gue semakin gue menggali makanan Indonesia, gue bener-bener nggak tahu apa-apa. Gue kayak oke, I'm not even I'm a chef, tapi I claim I'm a chef, but I don't know. Iya, all this yang kind of kayak thing. my country sendiri, our Nggak tahu. country sendiri kayak ya itu dia sih. Kayak, ya. Ya, oke. Kita harus closing. Gua Thank you. thank you very much though Thank you for juga. your time. Thank you Dan very kayak much. udah dikasih higher place. Bukannya gue ngasih ini kemarin emang dikasih gila. pinjem, dikasih Guys, pinjem. gue dari episode 5 emang dia ngajak gue, tapi bukan berarti gue nggak mau ya. Bukan nggak mau sibuk aja. Please say hi I will. to your union founder dan Thank you, kayak thank your you. colleague. Thank you. Very much. Udah gue dikasih opportunity, gue happy juga. Thank you juga, thank you, Gila kita di Cockhands Country Club bro. Makasih Gitu. guys, makasih. And guys, thank you very much again for listening to our podcast. Jangan lupa subscribe di YouTube kita, follow kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Follow Chef Nando, follow Union Group, follow Cook and Screw, And come to our places. dan and say come. hello. Pasti yang mau brunch tadi ada acaranya, mau minum, mau berenang, semua bisa di sini. Berenang. Gila, keren banget nih tempat. Oke guys, thank you very much. Thank you sekali Thank you lagi man, bro. thank you, makasih. We'll see you next time. See you. Bye bye.